Jadi silang menyilang itu memang nggak bisa sembarangan ya, Om, ya. Buat teman-teman juga emang harus didasari ya ilmu pengetahuan yang cukup lah. Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan channel saya David Rikemurai. Ini alhamdulillah, ini siang mau menjelang sore hari ini saya ngobrol-ngobrol sama Om Bowo. Makasih Om Bowo. Terima kasih juga Om sudah meluangkan waktunya nih mengundang kita ke sini. Saya tuh sebenarnya subscriber lamanya Om Bowo nih. Terima kasih Om udah support nih. Saya banyak belajar dari Om Bowo ya. Karena di situ banyak informasi yang didapat itu Om. Ya, jadi tentang burung kan kayak saya perhatikan, kalau saya kan tentang murai Om ya. Tentang murai, kemudian paling ya dekat-dekat murai lah. Ya, kalau Om Bowo kan ada yang masterannya, ada burung-burung langkanya, ada penangkarannya, dan itu wah keren sekali lah gitu. Gaduh-gaduh lah itu. Tapi tetap dunia burung. Kan dari situ kan judulnya udah jelas Om ya. Belajar dunia burung. Belajar dunia burung gitu. Berarti yang sekarang yang diurusin bukan cuma orang aja ya. Burung kan. Iya, burung. Karena burung yang emang awalnya hobi, dan hobi burung itu nggak cuman ini, kalau saya nggak cuman ini ya, maksudnya satu burung tertentu enggak ya. Oh gitu. Nah, ceritanya gimana Om? Kok bisa membangun channel belajar dunia burung Indonesia lagi kan cakupannya luas sekali nih. Ya karena nggak ngerti sebenarnya. Oh. Makanya belajar di rumah sekalian belajar gitu loh. Jadi awalnya karena nggak ngerti, jadi pengen belajar. Ya betul. Pengen belajar, terus ya sudah dengan kayak gini ketemu teman, sharing, ini kan jadi nambah ilmu sebenarnya. Betul. Ya jadi apa yang nggak saya tahu jadi tahu, dan apa yang saya bisa sharing ya bisa kita bagi, jadi makin nambah lah. Makin nambah ya. Informasinya. Ya betul. Nah selama membangunnya kan pastinya kan banyak kenalan ya Om, baik penangkar, kemudian pemain sendiri, kemudian ada juga kan Om kan lestarikan burung Indonesia. Yang saya lihat di channelnya itu kan bagaimana kita untuk melestarikan spesies yang ibaratnya di Indonesia ini belum tentu ada kan di negara lain kan. Nah banyak ceritanya gimana Om kira-kira Om? Ini ya kita pengennya sih hobi yang bermanfaat sih sebenarnya. Jadi dengan belajar kita makin mengenal, dari mengenal makin inilah peduli. Banyak banget burung-burung di kita itu, selain burung murai tentunya. Kalau burung murai itu burung-burung kicauan yang sudah ada industri hilirnya, udah ada kontesnya, itu kan sudah banyak ditangkarkan. Nah teman-teman itu kayak masterannya, contoh kan di sini coklat masteran nih. Masterannya itu memang itu yang perlu kita tangkarkan, karena memang beberapa burung yang laku sebenarnya untuk kalau memang ditangkarkan. Nah, seperti itu juga salah satu ini kita ya, salah satu keinginan kita, mimpi kita ke depannya itu ya kita nggak melulu ngambil burung dari alam. Betul. Karena contohnya kayak burung cicak jenggot itu masteran yang paling banyak dicari ya. Bahkan di sini salah satu kurikulum juga ya. Cicak jenggot itu bisa ditangkarkan dan nantinya bisa diperjualbelikan secara inilah ya, secara bebas tuh. Makin banyak yang berhasil, makin banyak pilihan teman-teman untuk mendapatkan burung itu dari hasil tangkaran. Jadi lebih mudah settingnya juga kan. Iya betul. Nah kalau saya ngikutin di channelnya Om Bowo kan ada punya aviary nih. Nah ceritanya sampai bisa membangun aviary itu gimana Om? Aviary sekarang gini Om, aviary itu awalnya kan emang karena kita tuh awalnya ya datang kayak gini ya. Kayak teman-teman penangkar, terus kita bikin liputan gitu. Cuman karena pandemi nggak bisa kemana-mana, lockdown ya, kita akhirnya terpikir untuk bikin aviary juga di rumah, dan kita bisa ngulik aja di dalam aviary gitu. Sekali kan dulu kan kita kan penangkar, waktu itu kan butuh jangkrik, butuh apa, walaupun di lockdown kan kita tetap butuh itu untuk burung-burung kita kan. Nah kita cari jangkrik di pasar itu ditutup, banyak burung mati karena nggak bisa. Nah itulah kebutuhan kita awalnya untuk menyelamatkan burung-burung ini. Kita tampung di aviary kita gitu. Aviary-nya.
Itu jenisnya apa aja kalau Oh, jenisnya macam-macam ya, maksudnya kita pengennya setiap jenis itu sepasang aja yang bisa kita, karena terbatas ya tempatnya, kita bangun terbatas ya, cuman sepasang lah kita masukkan. Ada sebagian yang berhasil berkembang biak bahkan gitu. Tapi seiring waktu berlalu kok ini memang benar-benar niatnya konservasi sendiri ya, mandiri dengan swadaya sendiri. Tapi lama-lama kok budgetnya besar gitu. Betul. Itulah akhirnya ternyata memang benar kalau konservasi itu memang butuh biaya, butuh biaya dan nggak mudah. Mau pemerintah mau siapapun ya nggak mudah, ternyata memang butuh biaya. Ya saya membutuhkan itu. Akhirnya untuk burung-burung yang di luar, yang habitatnya di Pulau Jawa kita rilis. Oh, dirilis. Sekarang aviarinya itu bukan fokus untuk breeding, fokus untuk kita menyelamatkan burung-burung yang udah mati, kalau udah hampir mati kita selamatkan, kita karantina, kita jodohkan. Ya sudah jodoh ya biarkan alam yang menyeleksi lah ya biar alam yang menangkarkan. Nah, ya. Untuk burung-burung Jawa, kalau burung-burung luar Jawa masih yang kita tabung itu, karena burung Sumatera kan nggak boleh dilepaskan di Jawa kan. Oh gitu ya. Itu harus dilepaskan di Sumatera sana. Makanya kita masih, kalau teman-teman seumpama nih viewernya dari David Trick Murai ini mau liarkan burung di Sumatera, bisa kerjasama dengan kita. Burungnya sudah kita siapkan pasangan-pasangan, nanti silakan dirilis di sana ya. Karena kalau kita rilis ke sana kayaknya sekarang nggak mampu. Secara budgetnya, secara waktunya gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen punya agenda untuk pelepas liaran, kita support semuanya. Mau di daerah manapun ya kita support. Di luar Jawa. Kalau emang teman-teman ada biasanya komunitas itu silahkan. Karena dengar-dengar tadi kan Om Bo kan cerita sudah kerja sama ini ya, sudah kerja sama apa? Banyak NGO banyak. NGO itu banyak yang support karena kita concern terhadap pelestarian itu sendiri. Jadi teman-teman harus, kalau pelestarian itu harus nyasar yang paling bawah kan. Jadi permasalahan gagalnya pelestarian Indonesia itu apa sih? Karena faktor ekonomi lah, macam-macam lah gitu. Jadi kita blendkan sekalian, kita bikin agenda pelestarian yang sekaligus bisa menjadi motor penggerak roda ekonomi masyarakat. Ternyata itu bisa nggak? Bisa kok. Bisa kan? Karena bisa, dan kita kasih contoh dulu nih biar jalan. Orang tuh kalau udah jalan kan baru tahu, oh gini toh. Kalau sekarang kalau wacana-wacana kan itu masih orang-orang masih banyak yang bully gitu. Betul. Tapi ternyata bisa. Kayak teman-teman kita bikin agenda workshop buat teman-teman, kita jadikan agen konservasi, kita ajari untuk jadi YouTuber. Ada di beberapa daerah kita ajari mereka untuk jadi YouTuber. Nah, YouTuber burung. Nah, burungnya dari mana? Rilislah burung-burung di sekitar kita, dikasih perlindungan peraturan desa yang dilarang menangkap berburu. Di situ mereka bisa memvideo untuk dijadikan konten YouTube. Kalau sudah berhasil, sudah ada pemasukan, nah nantilah makin banyak yang membantu kita. Berkembang dengan sendirinya ya. Nah, itu di luar dari konteks ini ya, di luar dari konteks penangkaran ya. Kalau penangkaran kita arahnya udah jelas, kita bantu teman-teman penangkar untuk bisa maju dan berkembang dengan penangkarannya. Ya, nah cerita-cerita tentang penangkaran itu dan pasti kan banyak nih yang ditemuin di lapangan. Kisah sedihnya, kisah senangnya tuh. Banyak Om. Nah, penangkar itu ya saya yakin teman-teman di Indonesia itu banyak banget penangkar-penangkar yang memang hebat-hebat ya. Nggak mungkin ditangkarkan oleh teman-teman penangkar burung Indonesia. Tapi yang kurang tuh teman-teman adalah satu itu pemasaran, terus berpromosi, apalagi kalau sekarang udah zamannya digital marketing, itu teman-teman nggak paham. Jujur itu kelemahan teman-teman semuanya. Jadi banyak yang nangkar, akhirnya banyak juga yang stoknya nggak bisa memasarkan, akhirnya numpuk kayak gitu. Itu problema. Sedangkan kos penangkaran kan lumayan. Terus dia kan sebagai penangkar kan. Saya ngerasain. Gitulah. Itu penting banget untuk kita ini membantu teman-teman untuk memasarkan hasil penangkarannya, untuk menjualnya, coveragenya biar lebih luas, nggak nguplek aja di Pulau Jawa, tapi bisa sampai ke Sulawesi, ke Papua, seperti itulah untuk teman-teman penangkar. Banyak yang dari penangkar yang kita kan sering keluar daerah ya, jadi
teman-teman penangkar yang dulunya masih kecil kita angkat jadi besar. Tapi ada juga yang dulunya besar udah agak besar malah gimana ceritanya kok bisa begitu tuh? Harusnya kan karena ya, kalau tanaman itu dari kecil tumbuh besar. Ini dari besar malah mengecil nih. Gimana nih? Ya karena itu jadi memang ambisi ya. Kita nggak bisa ambisi itu. Burung itu kan nyawa ya, ketulusan dan yang pasti ya itulah kita nggak bisa terlalu memaksakan nafsu. Betul. Ada yang dapat investor nggak cerita-cerita, akhirnya dipegang investor, udah jor-joran, upgrade indukan segala macam bla 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 tanpa memperhitungkan ke depannya. Jadi akan seperti apa? Jadi ya sudahlah. Akhirnya ya sudah, namanya investor kan yang kapan uangnya balik. Itu aku udah ngeluarin sekian, kapan ininya untungnya, sudah ada kalkulasinya sendiri. Iya, sedangkan burung nggak bisa begitu kan. Makanya tadi saya bilang ke teman tadi, nggak takut Pak katanya main yang bernyawa. Saya bilang ya kullu nafsin za'iqatul maut ya kan. Semuanya pasti akan mati. Mati. Penangkar burung itu harus ini loh, apa? Satu yang saya bilang ke teman-teman ya, burung itu jodohin susah. Betul. Udah dijodohin, nelornya susah. Udah nelor, netesnya susah. Netesnya susah. Begitu netes, udah netes, hidupnya susah. Begitu hidup, lakunya susah. Betul. Ya itulah perjuangannya di situ Om ya. Ya kita kalau dibilang itu penikmat proses katanya. Betul. Ya penikmat proses. Nah ini selama ini Om membangun belajar dunia burung nih, saya lihat kan sekarang ini sudah hampir 1 juta subscriber nih, 900. Ini sudah muter kemana-mana aja nih. Kita justru udah sekarang udah enggak karena emang YouTube itu nggak fokus di YouTube kita ya. Karena bekerja dulu kan pandemi kita kerja dari rumah masih bisa waktunya. Nah kalau sekarang waktunya susah kerja, jadi agak justru agak ini nggak kepegang gitu. Tapi ya kita tetap concern untuk membantu teman-teman semuanya, kita untuk memfasilitasi teman-teman setidaknya bikin media yang ini bisa dipakai teman-teman penangkar untuk speak up lah gitu. Termasuk edukasi loh ya. Edukasi itu karena saya rasa banyak banget yang teman-teman terbantukan gitu loh. Mulai dari misalnya ada penangkar pemula, kemudian ada pemain pemula, ya saya rasa sih luar biasa sekali manfaatnya. Nah, kisah-kisah yang gak enaknya Om, gimana selama bergelut dengan dunia perburungan? Kalau ada perburungan saya karena ini benar-benar hobi ya, jadi hobi ya. Kalau kisah-kisah yang pahit-pahit sih nggak ada sih, kecuali kalau saya emang ketipu, tapi ketipu itu kan bukan kisah ya maksudnya. Itu ya emang ya sudahlah gitu. Banyak saya tuh orangnya terlalu percaya orang, terus di penangkaran kita tiba-tiba didatengin orang, terus di rumah nggak ada, cuma ada kiper aja, terus dia hilang berapa pasang gitu, terus hari diserang tikus, kayak gitu-gitu, terus dibobol maling juga itu pernah. Hari kita dibobol maling dan itu hilang berapa puluh burung itu udah pernah. Iya. Tapi ya itu nggak saya anggap itu ya masalah ya maksudnya. Itu ya sudah gitu maksudnya ya. Kecuali kalau saya ada masalah itu pahitnya itu ya kejadian apa ketika kita liputan atau apa. Kalau yang burung benar-benar burung, justru yang usaha ini kelemahan saya gampang ketipu itu. Tapi ya sudah, itu nggak masalah itu. Dan kalau kata Ustadz kan Om, kita nggak ada ruginya ya. Ketemu dengan orang baik ya banyak ilmunya, ketemu dengan orang jahat pun kita ngambil ilmunya kan. Ketipu sekalipun ya ada manfaatnya ya. Setidaknya ketipu itu uang Om, maksudnya itu kan nilainya uang. Betul. Tapi kalau ya kita sakit hati terus dikhianati orang itu malah sakit hati. Itu yang pahit-pahitnya kalau saya bilang. Kalau uang udahlah. Mungkin saya kurang sedekah itu aja. Itu buat contoh teman-teman Om, karena penangkar itu ternyata nggak bisa ada sesuatu faktor X yang nggak bisa dinalar gitu loh dengan logika. Kalau udah doanya udah kenceng, terus usahanya udah kemudian kok masih gagal aja, berarti sedekahnya nih yang kurang. Itu saya ngalamin. Itu sedekah. Percaya saya betul itu. Itu yang saya tanamin ke teman-teman juga, saya juga ngalamin. Oh iya ya, ternyata memang ya itulah. Doa, usaha, sedekah. Doa, usaha doang nggak bakal berhasil Om. Ini banyak apa ya, banyak ibrohnya yang kita ambil ya dari situ. Jadi ya kalau cuma usaha ini kejar doang tanpa sedekah, tanpa apa
tanpa kita melibatkan Tuhan ya susah Om ya. Susah. Susah. Itu saya dapat kesimpulan itu yang mahal harganya ya. Dari teman-teman ketika keluar daerah, teman-teman penangkar itu, ya itulah kesimpulannya. Kesimpulannya ya. Doa, usaha, sedekahin. Kalau dulu moto saya duit Om. Doa, usaha, ijab, tawakal. Itu doa, usaha, ijab, tawakal. Jadi ya yang penting kita sudah maksimal, sudah berusaha, sudah berikhtiar ya, hasil akhirnya serahkan yang di atas. Iya, tapi ya lagi-lagi tuh tidak lupa dengan sedekahnya itu ya. Betul. Ya. Itu udah penting banget teman-teman. Banyak Om, kalau saya yang nanya saya udah ini, udah usaha, udah gini, udah doa juga ini kok tetap gagal kan? Iya. Sedekahlah. Tapi yang saya menarik nih dari channel-channelnya BDB itu ada yang menemukan penangkar yang unik-unik ya. Iya. Misalnya yang biasanya penangkar besar itu pakai kandangnya besar. Ada yang kemarin saya lihat itu ada yang cuca hijau ditangkar pakai apa? Kandang gantung. Kandang gantung kayak gitu tuh. Gimana kalau menemukan itu gimana? Kalau kita kan BDB channel itu teman-teman juga sudah banyak ya. Iya. Kita juga teman-teman kita udah dari Sabang sampai Merauke itu ada aja ya. Jadi informasi-informasi seperti itu. Terus kita juga mengajak teman-teman semua cuca hijau itu, yuk kita coba deh tangkarkan, tidak challenge buat teman-teman. Kadang-kadang dulu suka ada jackpot. Kalau udah berhasil ini ada uang seumpama berapa bisa diambil kayak berhasil. Kayak gitu pancingan-pancingan gitu buat teman-teman berhasil. Jadi ketika berhasil kita kan juga seneng nggak? Betul. Jadi seneng. Mereka bisa jadi pionir lah setidaknya. Nah, dengar-dengar katanya Om Bo mencoba nyilangin apa tuh? Katem. Wah, itu kalau katem udah lama, udah teman-teman juga udah banyak. Oh, gitu. Jadi kita cuma ini aja. Tapi berhasil ya, loh. Berhasil. Berhasil ya? Jantannya cuca jenggot, betinanya kapas tembak. Kapas tembak. Itu ada. Terus saya kemarin itu yang kutilang terucuk. Tapi hasilnya gimana tuh? Dia ikutnya ke mana? Jantannya kutilang, betinanya terucuk. Jadi dia itu lebih apa ya? Lebih variasi suaranya. Dia lebih cerdas untuk meniru dan lebih ke terucuk sebenarnya. Lebih ke terucuk ya. Kalau jantannya punya saya, jantannya tilang, betinnya terucuk. Nah, tapi sebagai pecinta burung Om ya, sebagai pecinta burung, kalau dengan kita berusaha menghilangkan seperti itu, apa tidak kita menghilangkan spesiesnya? Nah, itu udah saya bahas juga. Besok ini bisa ditonton di BDB channel. Nah, nanti di BDB channel ya. Kita sama Lipi ya, yeah. sama Prin, lembaga ya pengetahuan yang yang berkompeten untuk itu ya. Jadi nanya. Jadi sebatas niatnya itu untuk domestifikasi, bukan untuk pelestarian nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi kita dapatkan yang bagus. Ternyata kalau kutilang sama terucuk itu hasilnya bagus Om. Burungnya lebih cerdas, suaranya lebih variatif. Niru burung apa aja bisa. Iya. Saya kemarin dapat yang udah gede-gede ya. Mau saya silang lagi, tapi karena ibu saya meninggal, saya pulang kampung mati. Meninggal, mati semua burungnya. Mati semua burungnya. Tinggal satu yang usia 3 bulan. Itu kecerdasannya luar biasa. Cuman kalau kapas kayak dengan cerita tadi jenggot sama kapas tembak ya lebih sama suaranya. Karena emang itu tipikal burungnya sama, nggak ada bedanya. Jadi jatuhnya juga sama. Selain 2 jenis tadi apa aja yang pernah disilakan? Kalau saya baru itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu untuk jilang-jilang itu enggak, karena itu dari teman sebenarnya, dari teman. Tapi kalau yang sudah berhasil silang menjilang kan banyak ya. Bahkan di Indonesia itu kayak Pak Sukari, kayak ayam berfam itu bisa menyilangkan jalak gongo sama jalak Bali. Itu luar biasa. Burung yang harusnya susah secara teori, secara ini ternyata bisa ditangkarin silang. Nah, itulah yang dikatakan orang bertangan dingin Om ya. Peternak-peternak juga ada yang tangannya dingin, apa-apa bisa. Tapi kalau jadi silang menyilang itu memang nggak bisa sembarangan ya Om ya. Buat teman-teman juga emang harus didasari ya ilmu pengetahuan yang cukup lah. Setidaknya referensi yang benar. Nggak semua burung itu bisa disilangkan. Jadi nanti jatuhnya malah rusak ya. Iya, bukan masalah rusak, buang-buang waktu. Ada yang cendet sama murai, ini ada aja nggak nyambung. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi emang harus bisa dipelajari. Ada juga masa nggak bisa sih, ada yang gitu. Nggak ada yang nggak mungkin katanya. Kalau Tuhan berkehendak nggak bisa lah secara gitu. Padahal yang sejenis sesama murai aja butuh perjuangan. Tapi ternyata kita itu banyak banget teman-teman yang memang belum teredukasi. Jadi banyak ternyata. Saya tuh ngeliat di komentar-komentar kadang-kadang suka lucu-lucu juga ya.
oh ternyata memang banyak teman-teman yang belum teredukasi. Nah, butuhnya edukasi di situ kita perlu hadir. Betul. Karena kita sudah udah nyerah juga sih, tapi ya gimana ya gitu. Ya makanya dengan hadirnya BDB Channel itu kan selain memberikan apa namanya informasi, edukasi Om ya. Iya Ya, betul. semoga nanti bisa bermanfaat terus. Amin, amin. Nah teman-teman sekalian, banyak sekali ya, ilmu-ilmu yang bisa kita serap ya, bisa kita pelajari dari channelnya BDB Channel. Saya terima kasih Om. Oh, saya juga terima kasih Om. Sudah dikasih kesempatan ini saya sharing-sharing ini nah, berguru nih sebenarnya. Kita namanya sharing nggak ada yang berguru. Ya berguru tentang dunia perburungan gitu, tentang dunia hobi gitu. Kan kata orang yang memang ya hobi itu tidak mengenal batas ya. Betul. Tidak mengenal usia, tidak ada border lah, no border untuk sebuah hobi gitu. Nggak ada entah si kaya, entah si miskin, si muda, si tua, ya namanya hobi ya Om ya. Iya, Bisa bercampur ke mana-mana. Iya. Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Nanti apa namanya kalau misalnya teman-teman sekalian mau belajar tentang perburungan, nah sebenarnya senior nih lebih banyak nih, lebih paham Sharing, gitu, lebih sharing kayak gitu. Terima kasih, sampai ketemu pada channel selanjutnya. Makasih Om. Oke. Makasih banget ini. Terima kasih Om. Telah menyuangkan waktunya Siap, untuk bisa siap. hadir di sini. Sukses selalu untuk BDB Amin, amin. channelnya. Sukses selalu juga Om. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.